Video ini bertujuan untuk menjelaskan progres pengerjaan dari tim Kedai Reka CubeSat 2023 Telkom University. Dimulai dengan membuat kerangka struktur, melakukan fitting prototype board dan antena dengan menggunakan software Autodesk Fusion 360. Setelah desain dibuat pada software, struktur yang berbahan aluminium alloy 7075T73 dilakukan pengujian random vibration dan thermal. Dari hasil kedua simulasi tersebut dapat disimpulkan struktur dapat bertahan. Flight model yang saat ini telah selesai dirancang. Berikut adalah board final OBC V3 yang sudah di-assembly. Beberapa pengujian pada board OBC yang sudah dilakukan antara lain, pengujian RTOS sudah berhasil, algoritma NOR flash berhasil diakses, pengujian konsumsi daya pada MCU main dan redundan sudah sesuai, integrasi board OBC dan TTC sudah berhasil, dan OBC siap untuk melakukan tes integrasi dengan payload. Berikut merupakan desain board final TTC V6 dan board TTC V6 yang sudah dicetak. Pengujian daya sudah sesuai sebesar 3,3 volt. Pengujian komunikasi menggunakan skema atenuator sebesar 160 dB berhasil menerima data. Berhasil komunikasi pada frekuensi 437 MHz. Penguat atau HPA berjalan dengan baik. Jarak komunikasi sejauh 315 meter data dapat diterima. Protokol AX25 sudah berhasil enkapsulasi dan dekapsulasi data. Integrasi dengan board OBC sudah berhasil. Berikut adalah desain board final dari Electrical Power System. Berikut adalah hasil pengujian dari mainboard pada IC step up, IC step down, IC switching, MCU, pengujian board dengan power supply, pengujian board menggunakan baterai, pengujian board menggunakan metode harvesting energi, dan pengujian integrasi dengan beban. Berikut adalah dokumentasi pengujian suplai daya ke board TTC. Terima kasih. Oke, di sini tegangannya stabil 3,27, transisi ke baterai ke power supply. Belum. Hasil pengujian board charging menggunakan dua skenario orbital dengan rasio terkena matahari 60% dan 70%, dan untuk baterai holders tidak meleras saat dilakukan uji thermal. Berikut pengujian baterai charging pada tes thermal pada suhu minus 10 derajat dan baterai dapat terisi. Berikut adalah panel surya yang akan digunakan untuk mencatu daya sistem CubeSat. Terdapat pengembangan dari desain solar panel sebelumnya, yaitu penambahan sel yang sebelumnya 2 sel menjadi 6 sel. ADSB atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast merupakan sistem komunikasi dan pemantauan yang digunakan dalam penerbangan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Pada tahun ini, tim ADSB melakukan penyempurnaan board dari sebelumnya yaitu V5, dan pada board V6 kami mengganti dari LNA PGA 102 Plus ke LNA PHA 23 LN Plus. Alasan digantinya LNA ini karena pada board V5 jaraknya tidak maksimal tetapi tidak ditemukan masalahnya. Kemudian diganti LNA dengan spek yang lebih baik dan space proof. Dan kami menambahkan regulator LM3940 untuk mengubah dari 2 tegangan menjadi 1 tegangan dengan cara mengkonversi. Hasil pengujian ADSB sudah dilakukan pengujian konsumsi daya dan sudah dilakukan pengujian ADSB di 2 lokasi yaitu di Gedung TWLT lantai 10 dan di Waduk Jatiluhur. Antena yang digunakan sebagai transducer pada modul ADSB merupakan antena microstrip. Antena ini bekerja pada frekuensi 1090 MHz dengan material yang digunakan berbahan FR4 dengan ketebalan 0,8 mm. Antena dirancang menggunakan software CST Studio Suite dengan hasil simulasi return loss sebesar minus 24,29 dB dengan bandwidth 10 MHz, VSWR 1,13, gain sebesar 3,97 dBi. Desain PCB payload LoRa pada tahun ini dibuat dengan 2 desain berbeda. Board V1 menggunakan RAK5146 gateway dan board V2 yang sedang dalam tahap pencetakan menggunakan modul LoRaWAN SX1301 dari Nice RF yang nanti akan dibandingkan hasil pengujian board mana yang lebih baik. Hasil pengujian menggunakan evaluation board antara lain, node berhasil mengirimkan data sensor DHT22, data berhasil diterima oleh modul gateway berbentuk base 64, data berhasil tersimpan pada platform ChipStark. Pada proyek tahun ini, payload LoRa dikembangkan dengan menggunakan sistem multi-channel di mana modul yang digunakan adalah RAK5146 Gateway Concentrator.
Pengujian modul dilakukan dengan mengirimkan data dari beberapa perangkat atau node ke sebuah modul penerima atau gateway. Untuk mengoptimalkan pengiriman data, digunakan skema multi-channel yang memungkinkan gateway menerima data dari banyak perangkat secara bersamaan. Hasil dari pengiriman data ini dapat dipantau dan dianalisis melalui platform LoRaWAN yaitu ChipStack, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola data yang diterima oleh gateway tersebut. Berikut dokumentasi tim LoRa selama kegiatan penelitian. Antena yang digunakan sebagai transducer pada modul LoRa merupakan antena microstrip. Antena ini bekerja pada frekuensi 923 MHz dengan material yang digunakan berbahan FR4 ketebalan 0,8 mm. Antena bekerja pada frekuensi 923 MHz pada return loss 23,4667 dB dengan bandwidth 29,22 MHz, VSWR 1,14, gain sebesar 1,261 dBi, dan polarisasi berupa elips. Hasil ini masih perlu dioptimasi untuk mendapatkan polarisasi sirkular. Proyek tahun ini, antena sebagai transducer untuk AIS dan TTC dikembangkan dengan metode deployable. Bentuk antena yang digunakan adalah bentuk antena PP. Untuk antena AIS menggunakan frekuensi 162,025 MHz dan TTC menggunakan frekuensi 437 MHz. Pada desain antena AIS dan TTC dibuat serupa tetapi memiliki perbedaan panjang dimensi antena masing-masing. Pada antena TTC memiliki panjang 13 cm, sedangkan antena AIS memiliki panjang 41 cm. Engselper digunakan agar pintu dapat terbuka otomatis setelah tali pengikat diputuskan oleh sistem pemanas. Pada desain board, kami merangkai sistem pemanas untuk memutuskan tali dalam mendeploy antena kami. Dan juga terdapat sistem coupler sebagai penyatu untuk kedua antena dipol. Switch digunakan sebagai pemutus arus pada heater agar daya tidak terbuang setelah antena dalam mode operasi. Pada aplikasi CST Studio 2019, kami mensimulasikan antena dipol dengan posisi turnstile dengan pembeda fasa 90 derajat. Kemudian kami mendapatkan nilai-nilai parameter seperti pada tabel yang ditampilkan. Untuk pengukuran antena, kami menguji dua parameter antena antara lain return loss dan VSWR. Kami melakukan pengukuran menggunakan nano VNA. Untuk antena AIS, kami mendapatkan return loss minus 17,78 dB dan VSWR 1,26. Kemudian antena TTC, kami mendapatkan return loss minus 13,95 dB dengan VSWR 1,57. AIS atau Automatic Identification System merupakan sistem pelacakan pantai jarak pendek yang saat ini digunakan di kapal. Berikut merupakan hasil PCB AIS V1. AIS sendiri bekerja dengan menggunakan sinyal radio VHF atau Very High Frequency di 162,025 MHz. Pada proyek ini digunakan modul AIS GNS 5851 yang akan menerima data AIS dan akan dibaca di MCU STM32F1. Berikut merupakan hasil AIS V1 yang sudah diassembly dan desain board AIS V2. Untuk saat ini, tim AIS sudah melakukan pengetesan eval board dari modul AIS yaitu GNS 5851 yang dilakukan di Telkomsat dan berhasil mendapatkan sinyal AIS yang berjarak sekitar 60 km dan berhasil membuat program untuk decode raw data AIS. Berikut merupakan dokumentasi dari tim AIS. Berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan. Demikian penjelasan terkait progres dari tim Kedai Reka CubeSat 2023 Telkom University.